Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Minggu 23 Januari 2022. Judul renungan, Ketaatan kepada Perjanjiannya. Diambil dari Nats Ulangan 7 ayat 1-11. Sikap terhadap penduduk tanah Kanaan. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri, kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan, janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka, jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki, sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka. Mezbah-mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukan, tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan, dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Sebab itu, haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Ada satu pengalaman unik ketika saya pelayanan 50 hari di pedalaman Kalimantan Barat. Ketika sampai di pemukiman orang-orang dari suku Dayak, saya dikagetkan dengan permintaan dari ketua majelis setempat yang meminta saya untuk mendoakan rekan majelis mereka. "Apa yang bisa saya doakan?" tanya saya. Mereka semua diam dan terlihat sedih. Seorang menjawab saya dan menjelaskan bahwa rekan majelis mereka telah kembali menyembah kuasa gelap. Minggu lalu, ketika anaknya kecelakaan, timbul luka di wajahnya yang tak kunjung mengering. Ia telah berdoa, namun merasa bahwa tidak terjadi apapun. Akibatnya, ia memanggil seorang dukun untuk memantra-mantrai wajah anaknya agar bisa kembali sembuh. Tuhan telah memilih Israel sebagai umat pilihannya. Dari Israel, Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya yang ajaib, membawa mereka ke tanah perjanjian dan meluputkan mereka dari bangsa-bangsa lain yang ingin menjatuhkan mereka. Hanya satu pinta Tuhan kepada mereka, yakni tetap setia dan taat kepada Tuhan. Tidak boleh tergoda untuk kawin campur.
menyembah ilah-ilah lain, atau tidak melakukan kehendak Tuhan. Sebagai umat pilihan Allah, mereka harus memiliki hidup yang berbeda. Mereka dikhususkan dan diminta taat mengikut apa yang Tuhan inginkan. Sebab Tuhan tahu bahwa dosa selalu mengiring mereka untuk jauh dari Tuhan. Maka itu, umat pilihan Allah perlu dilatih untuk hidup sesuai kebenaran Tuhan. Sebagai umat pilihan Allah, setiap waktu Anda dan saya digoda oleh si jahat untuk tidak setia kepada Tuhan. Apalagi ketika banyak pergumulan mendera kehidupan. Amat mudah untuk meninggalkan Tuhan dan mengandalkan kekuatan manusia atau kuasa lainnya. Namun, ingatlah bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah, dan Ia Allah yang setia. Hanya di dalam Dia ada kehidupan dan harapan, sebab Ia Allah yang menepati janjinya dan menunjukkan kasih-Nya. Tetaplah setia dan taat kepada Tuhan. Percayalah dan patuh padanya. Pasti kau dikasihinya. Hanya percayalah. Kidung Puji-pujian Kristen nomor 240. Kiranya Tuhan menguatkan kita.